Closed doors, I'm a fool for your love. Halo sahabat Aquaculture, jumpa lagi dengan saya di channel HD Aquaculture. Mohon maaf ini ya, setelah 2 minggu ini saya agak disibukkan dengan acara keluarga sehingga mungkin agak telat ini saya mengupdate channel HD Aquaculture ini. Kemudian juga menanggapi request atau permintaan dari sahabat-sahabat Aquaculture, ada yang meminta saya untuk membuat konten kolam bundar dengan skala rumah tangga, dalam artian luasannya lebih kecil, di mana luasan mungkin antara 5 sampai 10 meter diameternya. Itu pun kami juga saat ini sedang mempersiapkan untuk merealisasi tambak kolam skala rumah tangga ini. Nah, mudah-mudahan segera kami dapat menyelesaikan, kemudian segera juga nanti dapat kami tampilkan atau liput dan kami sampaikan di channel ini. Setelah libur agak panjang, rupanya banyak juga ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komen pada video saya. Ada yang pertanyaan cukup general, yaitu pertanyaan mengenai apa yang dibudidayakan di kolam bundar ini. Kemudian ada juga pertanyaan lokasinya di mana. Kemudian untuk bisa mengetahui informasi lebih detail menghubungi siapa atau di mana. Baiklah, sekali lagi saya coba jelaskan bahwa yang kita budidayakan di kolam bundar ini yaitu udang faname, Peneos faname. Peneos ini ada monodon. Kalau Peneos monodon itu kan udang tiger, udang windu itu, tapi ini khusus spesial untuk udang faname. Kemudian lokasinya di mana? Lokasi ada di Kabupaten Gresik, tepatnya di Desa Druju. Ada 2 lokasi ini. Ada di Desa Druju, Pangka Kulon, Kecamatan Ujung Pangka, ada juga di Desa Banyu Urip, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Ini kalau dari ibu kota Kabupaten Gresik, jadi kota Gresik itu ke arah utara kurang lebih 16 atau 20 kilo ke lokasi Kecamatan Ujung Pangka atau nanti di Desa Druju dan Banyu Urip. Kemudian yang kedua ada juga yang menanyakan tentang lebih detail, ingin kontak pribadi dengan saya. Itu ya, untuk kontak pribadi ini mohon maaf, coba nanti bisa kita tukar nomor kontak via email aja. Jadi saya sediakan atau mungkin dicatat aja email saya, yaitu huda616@gmail.com, huda616@gmail.com. Nanti bisa sobat-sobat sampaikan nomor kontak saudara di email, kemudian nanti saya akan balas nomor kontak saya. Jadi kita untuk lebih detail atau lebih leluasa lagi, nanti kita bisa kontak atau berkomunikasi lewat WhatsApp. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai permulaan untuk menyampaikan video saya yang akan kami sampaikan ini, yaitu video question and answer, mohon maaf, Q&A untuk part 2 ini. Sobat Aquaculture, langsung saja kami mulai dari pertanyaan pertama. Ini kami buka ada dari saudara Putra Spartak, mohon maaf, dari sobat Putra Spartak. Dia bertanya, untuk investasi awal kolam bisa digunakan berapa kali siklus dan apakah perlu ada penggantian HDPE atau dolomitnya? Untuk investasi awal ini sebenarnya sudah kami sampaikan pada video-video yang terdahulu, di mana
yang paling besar memang untuk investasi pembuatan kolam sewa lahan, alhamdulillah tidak terlalu, masih cukup familiar lah untuk daerah Gresik ini. Dimana kalau kita bikin satu kolam itu kemarin hitung-hitungannya dengan luasan 31 meter, diameter 31 meter, itu kurang lebih 60 juta. Dengan itu maksudnya masih investasi, belum nanti biaya produksi, jadi ada benur, ada pakan dan sebagainya. Jadi investasi awal berupa kolam itu, satu kolamnya dengan diameter 31 meter dibutuhkan kurang lebih 60 juta per kolam. Kemudian bisa digunakan berapa kali siklus? Alhamdulillah selama ini masih 2 tahun masih bisa, meskipun ada pembenahan yang tidak cukup signifikan, tapi alhamdulillah 2 tahun masih cukup mampu ini. 2 tahun itu berarti kalau 1 tahun siklus, kalau siklusnya itu setahun, idealnya 2 kali siklus. Berarti kalau kita berapa siklus, mungkin ada 4 siklus masih bisa digunakan. Sebenarnya nanti ada sedikit-sedikit pembenahan, tadi itu sudah kami sampaikan di video-video yang terdahulu. Kemudian apakah perlu penggantian HDPE atau dolomit? Kalau HDPE ini tidak perlu penggantian, 2 tahun masih cukup bisa digunakan. Kemudian dolomit ini kan merupakan satu pupuk dolomit ya, otomatis karena habis dipakai, bukan masuk biaya investasi, tapi dolomit ini biaya operasional, ini masuk dalam biaya pupuk, biaya bibit dan segala sesuatu ini masuk di sana. Karena kemudian atau mungkin bukan dolomit tapi urukan ini, karena emang pada video yang kami tampilkan kemarin seperti itu, sebenarnya urukan itu di sini bukan bahan dolomit memang, tapi bukan dolomit. Kalau dolomit kan itu bahan bakunya dari urukan yang dibikin sampai mes berapa itu, mes 200 itu baru jadi dolomit. Jadi mohon maaf mungkin Mas Putra Spartak mungkin menyaksikan di video ada putih-putih, itu mungkin itu bukan dolomit tapi memang urukan. Kebetulan urukan di sini merupakan bahan baku dari dolomit. Selanjutnya pertanyaan dari saudari Murti Astuti, Mbak Murti Astuti. Halo Mbak Murti Astuti. Pertanyaannya, dengan biaya operasional yang cukup tinggi, apa ada kesulitan atau kendala pemeliharaannya? Pastilah, pasti. Cuman bukan kesulitan tapi kendala. Kalau kesulitan kan berarti kita tidak bisa mencairkan suatu kesulitan, tapi kendala pasti ada. Tapi dengan SOP yang ada selama ini, alhamdulillah, meskipun ada juga yang masalah yang kadang-kadang kita tidak bisa mengatasinya, karena emang ini kami tegaskan bahwa budidaya ini makhluk hidup gitu. Jadi meskipun setinggi apapun teknologi yang kita mampu kuasai, tapi ada faktor yang di atas itu. Di atas bukan bukan hoki, tapi kita cuman ikhtiar. Jadi setingginya ilmu yang kita punya tentang budidaya ini hanya sebatas satu ikhtiar, sehingga penentu keberhasilan terakhir tetap yang di atas. Ya kendalanya emang ada kendala gitu, tapi jelas itu setiap usaha pasti ada kendala. Atau mungkin tanya kans ya, kalau kans untuk berhasil ya overall saat ini masih lumayan kansnya. Tapi kalau kita bandingkan compare dengan 5 tahun sebelumnya akan beda jauh. Tapi nggak apa-apa, karena Tuhan menciptakan masalah itu untuk kita makin pintar. Kalau kita tidak diberikan masalah, kita tidak akan pintar-pintar. Setuju ya kawan ya. Kemudian pertanyaan ketiga, mohon infonya untuk proses dari pembibitan sampai panen perlu berapa lama, Pak? Dari Pak Wiwit Freedom. Nah, ini istimewanya budidaya Faname ini kan ada tiga klasifikasi, mau apa ya istilahnya ya. Kan ada pembibitan sendiri, kemudian lepas dari pembibitan ada pembudidaya, kemudian setelah di pembudidaya lepas nanti ke supplier sampai ke cold storage. Jadi selama ini emang ada juga sih yang integrated, tapi itu emang
perusahaan besar yang skala dana besar, tapi yang umum di sini kita hanya terbatas pada budidaya. Jadi kalau dihitung di sini dari mulai bibit dengan bibit dari benur istilahnya, kalau udang ini istilahnya bibit itu benur, berarti benur udang. Sampai panen idealnya 120 hari. 120 hari itu 4 bulan. Itu nanti pada umumnya itu sudah mencapai 40 sampai 50 ekor per kilo. Jadi sekali lagi kalau yang dimaksud DOC ini di istilah petambak kita DOC, Days of Culture, itu masa budidaya udang ini selama 4 bulan 120 hari. Selanjutnya dari Bapak Algasrum, dari Algasrum ini mungkin channel alga ini ya. Hitungannya berapa untuk 1 meter kubiknya, tidak harus di laut ya. Jadi bisa diaplikasikan di perkotaan. Hitungannya berapa untuk 1 meter kubiknya? Hitungan 1 meter kubik itu berapa ya kalau kita bukan meter kubiknya, bukan ukurannya, tapi SOP-nya itu memang idealnya berapa tebar per meter persegi itu berapa benur. Kemudian itu biaya di sana sudah kami sampaikan di video saya tentang itu ya, biaya udang faname dengan perhitungan secara sederhana. Itu nanti akan bisa kelihatan itu untuk pembiayaannya. Kemudian tidak harus di laut, betul tidak harus di laut, tapi yang jelas ada akses outlet. Jadi karena ini kita akan selama ini menggalakkan ramah lingkungan, jadi residu dari air dari budidaya ini kita harapkan di treatment dulu secara steril, baru kita buang ke laut. Itu yang SOP ya sekarang ini digalakkan, karena kita sudah harus berorientasi kawasan lingkungan. Beda kalau dulu masih belum, kondisinya masih safe semua sehingga aman-aman. Tapi sekarang kalau petambak tidak memperhatikan kawasan lingkungan akan rugi sendiri nih, karena nanti akan kembali ke kita sendiri. Jadi tidak harus di laut memang. Jadi tapi menggunakan air itu. Air ini ada yang air bor, jadi air tanah. Ada juga yang air laut, tapi di kolam bundar ini masih yang lebih banyak memang menggunakan air tanah. Air tanah kita ngebor kedalaman berapa itu, entah 100-an gitu. Ada juga yang nggak sampai 100 sudah keluar air asin dengan salinitas 15 gitu. 15 sampai ada 20. Kalau salinitas 10 masih kurang kuat. Jadi tapi ada juga perlu benurnya tidak harus dari hatcher, jadi perlu netralisir atau menawarkan dulu, ditawarkan dulu, karena umumnya hatcher ya atau pembibitan itu menggunakan air dengan salinitas tinggi, 20 ke atas, 20, 25 bahkan sampai 30. Kemudian di kota bisa dengan syarat ada akses untuk outlet pembuangan air situ tadi atau kali di kota. Tapi kalau di kota nggak ada kalinya, kalau mungkin kita pakai treatment air kemudian balik lagi itu masih di overhead cost, itu mungkin terlalu banyak biaya. Di kota yang ada kalinya mungkin bisa kali pembuangan untuk pembuangan residu dari air tambak tadi. Kemudian selanjutnya dari Sinyo Sanjaya, Farm Jombang. Luasan kolam segitu meter, populasi berapa? Ini segitu itu mungkin yang kami tampilkan 31 diameter ya. 31 diameter 31 itu luasannya sama dengan 750 meter persegi. Itu density-nya kita tebar per 1 meter kubiknya itu antara 100 sampai 120. SO-nya begitu. 100 sampai 120 ekor per meter kubik. Jadi kita kalau 750 berarti kalikan saja kali 100 bisa 75.000 atau 100.000 gitu ya.
100.000 ekor. Tuh. Kemudian nanti segitu berapa meter populasinya berjuta ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Ida Filstad. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Bu Ida Filstad. Ketahanan ini sampai berapa lama kira-kira? Lah ini udah sama dengan pertanyaan di atas, di mana itu berapa siklus tadi Bu Ida ya. Jadi bisa sampai 2 tahun. Kalau kita hitung siklusnya 4 siklus masih aman untuk ADBE-nya. Dan pertanyaan terakhir dari Bapak Fatur Gray. Kalau untuk pengolahan air dengan sistem kolam bundar ini membutuhkan waktu berapa hari? Pak Fatur, ini yang dimaksud pengolahan air itu apa ya? Mungkin pengolahan air sebelum kita tebar benur ya mungkin. Ini jadi prosesnya itu ada air sebelum kita tebar benur itu perlu pembentukan plankton dulu, plankton dasar di mana ketika benur masuk itu perlu makanan, meskipun kita juga masukkan makanan pabrikan, tapi juga harus kita siapkan juga makanan alami berupa plankton. Itu kalau untuk pembentukan plankton relatif, kadang 1 minggu jadi, kadang beberapa kali fermentasi masih belum jadi juga. Nah kalau yang dimaksud untuk pengolahan air, kalau pengolahan air ini terkait dengan budidaya, karena intinya ya dasarnya budidaya udang ini sama dengan budidaya air. Pokoknya kita memainten air sejauh mana air kita ini bagus untuk yang dibutuhkan oleh udang. Nah itu akan kita mendapatkan keberhasilan. Intinya kita memang mengelola air, benar Mas Fatur. Kita sebut mengelola air. Ini kalau pengelolaan budidaya berarti selama 120 hari ini kita mengelola. Jadi di sana ada proses ketika kita menggunakan ada cawan kecerahan, itu juga di antara kontrol air. Terlalu pekat juga nggak bagus, kadang terlalu encer juga ketika udang sudah harus pekat, harus ada plankton. Nah itu nanti di teknis ada kami sampaikan itu. Jadi sekali lagi kalau yang dipertanyakan itu pengelolaan air budidaya itu maka sama dengan pengelolaan atau DOC, Days of Culture dari udang ini selama 120 hari. Ya, sobat akukultur, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya kumpulkan dari kolom komen yang ada di video-video sebelumnya. Meskipun pada video tersebut sebagian juga saya sudah jawab, namun sengaja saya sampaikan di sini untuk lebih jelas lagi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, saya juga mohon masukan dari para sahabat aquaculture, ada yang berkompeten sempat membaca ini atau menyaksikan ini, tolong berikan masukan-masukan lewat kolom komen pada video saya. Yang terakhir, jangan lupa untuk like, subscribe, yang belum subscribe tapi tentunya, dan share. Tetap semangat dan salam sukses.